Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kali ini saya mengunjungi pantai utara Kota Pekalongan, di mana di daerah ini sering terjadi banjir rob setiap tahunnya. Namun di sini akan dibangun wisata air terbesar di Indonesia, yaitu wisata pantai Pasir Kencana. Mari kita lihat suasana pemukiman tersebut, sekalian melihat progres pembangunan wisata Pasir Kencana. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari channel saya. Selamat menyaksikan. Inilah wilayah Kota Pekalongan, di mana wilayah Kota Pekalongan hampir sama dengan Jakarta. Sering terjadi penurunan tanah di setiap tahunnya. Akibatnya, sering terjadi banjir rob, yaitu air laut masuk ke daratan. Namun, siapa sangka wilayah ini akan dibangun wisata air terbesar, yaitu wisata Pantai Pasir Kencana. Di sisi lain wilayah ini termasuk pemukiman yang berada di bawah ketinggian permukaan air laut. Oleh karena itu, di sepanjang jalur dibuat tanggul di sepanjang pantai. Oke teman-teman, kita akan menuju ke pantai ya. Jadi di Pekalongan ini terkenal dengan lokasi rob ya. Jadi di pinggir pantai sana itu, di Pekalongan ini ada peristiwa rob setiap tahunnya ya. Ini kita akan menuju ke daerah di seputar pantai yang kena rob. Di sana juga dilakukan proyek ya, istilahnya proyek untuk menanggulangi dari peristiwa rob itu. Pekalongan itu salah satu dari kota yang merupakan kota yang terdampak. Jadi setiap tahunnya itu ada penurunan ataupun selisih dengan permukaan air laut, sehingga dimungkinkan seperti Jakarta itu juga sama. Jadi antara Jakarta dengan Pekalongan itu hampir sama, ada rob ya, jadi rob air yang masuk ke daratan ya. Kita coba ke sana teman-teman untuk melihat lokasi di mana lokasi daerah yang sering terjadi rob ya. Jadi daerah ini termasuk daerah yang sering terjadi rob. Nanti kita lihat tanggulnya seperti apa di sana. Kemudian sebenarnya itu wilayahnya kayak apa gitu ya. Saya juga hanya melihat di berita gitu ya. Jadi secara detail kita nggak tahu. Kebetulan saya ada tugas di daerah Pekalongan. Saya akan mencoba menengok ya, paling tidak menengok. Ini dari lokasi saya perjalanan sekitar 10 menit. Ini tidak terlalu lama bagi saya ya, 10 menit itu. Sekalian kita lihat ya
daerah di situ. Ini kalau saya melihat di peta itu memang di sini banyak sungai ya, jadi banyak sungai. Dan kalau saya cek sebelumnya itu di Google Map, itu kan ada pewarnaan ya teman-teman, ada pewarnaan apa namanya, tingkat ketinggian suatu tanah itu ya. Itu memang warnanya hampir sama dengan Jakarta, jadi memang daerah rendah gitu ya dibandingkan dengan ketinggian air laut. Ini saya melewati sungai. Ini sungai ini menuju ke ini teman-teman, menuju ke pantai, dan ini alirannya tidak terlalu ya, aliran airnya itu tidak banter, artinya kayak setengah, seperti menggenang gitu ya, seperti menggenang, alirannya itu menggenang, aliran pantainya, aliran airnya itu ya. Tadi saya cek di sana, saya tengok itu airnya seperti diam itu ya. Itu mungkin karena ya memang itu permukaan ketinggian segitu ya, perbedaan ketinggiannya dengan air laut itu mungkin hampir sama gitu ya. Jadi alirannya tidak seperti kalau beda ketinggian gitu ya. Dan itu bisa terlihat secara fisik ya, secara fisik tuh sudah terlihat. Kalaupun dengan menggunakan alat itu lebih detail lagi ya, mungkin bisa terukur ketinggian. Sirop itu sebenarnya kalau menurut informasi ada beberapa apa namanya, ada beberapa permasalahan. Bisa dari turunnya tanah karena mungkin kerusakan alam, dan juga bisa karena ini teman-teman, karena pemanasan global yang mengakibatkan pencairan air di kutub ya, sehingga mempengaruhi ketinggian air di seluruh dunia. Karena memang semakin lama itu kan bumi semakin rusak ya teman-teman, tidak mungkin tidak. Dan kalau yang percaya dengan kitab ya, itu pasti akan ada kiamat, karena secara ilmu pengetahuan pun juga alam itu akan menjadi rusak, walaupun di sisi lain itu dirawat, di sisi lain pasti ada yang merusak gitu ya. Dan itu menyebabkan tidak seimbang gitu ya teman-teman, dan itu sudah sunnatullah ya. Kita hanya hidup di zaman kita, berusaha sebaik mungkin untuk ikut andil memperpanjang umur apa namanya, umur alam ya istilahnya. Ini perjalanan masih 6 menit, sekitar 2,6 km ya teman-teman. Ini saya benar-benar nggak hafal nih kalau daerah sini kan, saya hanya berpedoman ini apa namanya, map ya, map Google saja. Ini saya hanya baca ya, ini ada ini Jalan Kusuma Bangsa, ini saya lalui di depan ini. Ini kalau menurut plakatnya Jalan Kusuma Bangsa. Dan sepanjang jalur ini jalur 2 arah, ini tengahnya ada taman ya. Kalau saya melihat di Google Earth ya, itu ini daerah rendah di sini, tetap rendah, itu masih sama kayak Jakarta lah gitu ya. Ini hampir dekat dengan pantai kita, masih 2 km. Dan di sana banyak nelayan-nelayan pencari ikan tentunya ya di sana. Ini kita berada di taman apa ini, Makam Pahlawan Mbak ya, ini yang kiri ini kayaknya iya, ini Prakernas Negara, apa itu namanya, sebelah kiri tadi ya teman-teman. Ini di depannya ada pembangunan, ini apa ini, penggalian apa ini, saluran air apa ya. Ini kita ambil kiri ya, menurut petanya kita ambil kiri. Ramai sekali ngapa pasar ya.
Oh, ini kita melewat jalan Samudra Pasai ini teman-teman ya. Ini ada masjid, ini masjid apa ya kanan ini ya, ada masjid ini atapnya kayak dari seng gitu ya, asbes atau seng itu yang itu tadi masjidnya. Nah, ini kalau saya melihat di kiri ini airnya menggenang ini teman, yang ini ya, yang di selokan ini tadi saya lihat menggenang. Nah itu tuh ya, itu genangannya sampai segitu ya teman-teman, tuh jadi ada genangan airnya. Mirip rawa apa ya, memang karena ini saya kira juga tembus ya ini teman-teman, saya kira tembus juga airnya ya, Gang Manggis. Oke, saya masuk sini ya. Nah, ini sudah ditinggalkan penduduknya ini yang kiri ini. Ini selokannya itu semua airnya mandek, berhenti sepertinya itu di daerah sini. Ini kita sudah hampir sampai pantai utara nih. Orang Gunung Kidul ini yang kanan juga ditinggalkan itu masuk airnya teman-teman. Jadi airnya masuk di rumahnya itu, sepertinya rembes dari bawah ya. Nah, iya ya teman-teman, tuh teman-teman tuh. Jadi ini banyak yang sudah tidak dihuni Pak ya, mungkin pindah, mungkin sepertinya seperti itu ya. Kok nggak ada penghuninya yang tadi ya, jadi seperti rumah ditinggal ya. Ada sebagian seperti itu, karena kalau saya lihat konstruksinya itu kok kenapa rumahnya berada di bawah ya gitu ya, agak turun dari permukaan permukaan jalan, lebih rendah itu ya. Nah, itu yang sebelah kiri teman-teman, tuh airnya sudah seperti itu. Jadi ini memang saya berada di ketinggian air ya teman-teman saat ini. Alhamdulillah sekarang. Nah, itu juga teman-teman ternyata, nah ini masjid ini juga di atas teman-teman, di atas air teman-teman, rumah-rumahnya ternyata. Oke, kita jadi tahu ya teman-teman, ternyata di Pekalongan ini, di pesisir utara itu seperti ini kondisinya. Dan ini karena turun temurun, ini mestinya pasti mau pindah juga mikir gitu ya, karena juga harus beli tanah yang jauh gitu, padahal mata pencariannya di seputar sini gitu ya. Dan ini bener-bener wilayahnya di bawah teman-teman, tuh teman-teman bisa lihat ya tuh. Nah tuh, ini airnya, ini air laut nih mestinya, atau air tawar yang tercampur laut ya, karena dekat sekali ini. Nah ini proyek tanggul ini teman-teman, mestinya ini proyek tanggul ini. Jadi untuk, nah itu kita sudah sampai, ini laut ini teman, ini lautnya di atas loh, ini airnya di atas kita teman-teman. Nah ini teman-teman kalau bisa melihat ya, saya berhenti sebentar. Nah ini teman-teman, jadi di bawah ini itu air laut ini yang ini bukan kolam ya, ini bukan kolam tapi bener-bener air laut. Kemudian ini ketinggiannya dengan tanggulnya ini lebih tinggi airnya ya. Jadi ini perahunya ini saya geser itu bisa ini ya. Dan memang ini kondisi di pesisir Pekalongan seperti ini. Kehidupan Denis ini kalau ini air lautnya naik itu pasti masuk ke sini, dan ini pasti terendam ya. Dan ini rumah ini ya termasuk salah satu contoh. Nah, rumah ini salah satu contoh yang sudah tidak dihuni ya. Ini air lautnya lebih tinggi ya,
Kemudian ini lebih rendah, ini pasti ya tidak nyaman lah di sini, bener-bener di laut ini rumahnya. Ini sebagai gambaran teman-teman, saya akan menuju ke lokasi yang dekat dari pantai. Kita telusuri di sepanjang jalur ini ya. Oke, berarti saya ini berjalan di bawah laut ya. Karena ini lebih tinggi, airnya lebih tinggi ini, teman-teman bisa lihat ya. Ini kebocoran seperti ini ya. Nah, ini juga sudah nggak dipakai ini teman-teman. Nah, ini salah satu pemukiman yang sudah nggak dipakai ya. Di sebelah kiri inilah wilayah yang terkena rob sejak lama, kemudian sudah tidak digunakan. Subhanallah, Masya Allah ya. Baru kali ini saya melihat wilayah di bawah permukaan air tapi masih dihuni ya. Kalau kita lihat ya, ini banyak air merembes ya. Jadi di kiri ini lebih tinggi, di kanan ini lebih rendah. Nah, ini lebih rendah, ini kenapa bisa ya? Saya juga lucu ya. Jadi di kiri ini lebih rendah, di kanan lebih tinggi, di kiri lebih tinggi ya, di kanan lebih rendah. Padahal ini posisinya saya di darat ya, berarti ini saya di laut mungkin. Oh, ini banyak air teman-teman ini. Nah, ini termasuk air masuk ya teman-teman. Ini air masuk ya, ini air masuk dari laut. Nah, seperti itu ya. Kita melewati jalur laut ya. Nah, dan subhanallah, ini cukup pengalaman bagi saya ya. Ini berarti air lautnya masuk teman-teman, tapi kenapa masih dihuni ya teman-teman? Ini kenapa masih dihuni itu ya? Ini pengalaman buat saya ini. Bener-bener saya krematorium untuk mengkremasi Pak ya, maksudnya ya. Mungkin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini tanggulnya teman-teman, tanggul untuk melindungi air laut. Pak, ini aneh Pak, berarti ya wilayahnya sini tuh di bawah ya, semuanya di bawah. Berarti tetap dihuni tapi Pak ya, ada yang sudah pindah. Ini sejak tahun kapan Pak ini? Kurang tahu juga ya, tapi lama ya, sudah lama. Iya, ini hampir sama dengan Jakarta berarti. Ini saya dari Jogja mampir aja Pak, karena dikabarin temen gitu aja. Ada kegiatan di SMA 1 Pekalongan, terus cerita-cerita katanya ada wilayah yang sering rob, saya coba kesini. Jadi wilayah ini yang masuk TV itu ya, berarti ya. Jadi kalau misal rob ya ini banyak air semua ya di sini, atau masuk air. Zaman sana tinggi Pak. Oh, kalau tanggul yang dibikin itu dari mana Pak ya? Katanya dibikin tanggul. Kalau dibikin tanggul ini yang kali digaya itu mungkin Pak. Oh gitu, baru pekerjaan gitu ya? Ya. Lewatin itu, saya nggak melewati air tadi, nanti takutnya lewat air. Saya di situ takut ini kok keluar airnya. Oh gitu, ada di bawah naiknya. Di ujung sana juga Sama? Ya, itu sama ya. Oh gitu. Jadi kan ada wisata pantai, ini kan pantai sana ya. Ada tempat wisata, nah Iya. kalau ke sana nanti ada kaki di sana. Bakar. Oh gitu. Nyambung juga ini ya? Arah FPI juga bisa. Oh ya, terima kasih Pak informasinya. Saya sambil lewat. Kenapa? Oh gitu. Ya. Mari Pak.
Oke. Benar teman-teman, ini daerah yang sering terjadi rob dan sudah banyak penduduk yang meninggalkan otomatis ya, karena ya ini air lautnya lebih tinggi dari sini ya. Jadi air lautnya lebih tinggi. Dan ini saya berada di pinggir laut yang sering terkenal. Di sebelah kanan ini lucu kan teman-teman, ini sebelah kanan ini ada air ya, ada air tapi lebih rendah. Sebelah kiri laut lebih tinggi ya, dan ini jalan kering ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Maha suci Engkau ya Allah. Saya berada di jalan di bawah air teman-teman. Ya Allah ya Rabbi ya. Nanti coba saya terbangkan drone di daerah sana, nanti sana ya, depan sana ya teman-teman. Saya tak melihat situasi dan kondisi yang ada di sini ya teman-teman. Ternyata pantai utara itu berbeda dengan pantai selatan gitu ya. Ada wilayah yang ketinggian tanahnya turun atau air lautnya naik ya. Ini kalau perkiraan itu saya baca di informasi itu 35 cm ya per tahun kayaknya. Dan ini mungkin juga terjadi kayak di Jakarta itu ya. Allahu Akbar. Saya ini sambil merasakan nih teman-teman. Bener teman-teman. Saya melihat situasi di sini ya. Ini bener-bener teman-teman. Saya berada di bawah ini. Oke teman-teman, ini sambil mana namanya, kita nanti perjalanannya. Ini saya lanjutkan lagi petanya ya, walaupun tidak saya kasih tujuan tapi minimal bisa kelihatan untuk ini ya, tampilan mapnya ya nanti. Ini mungkin besok 20 tahun lagi ini sudah nggak ada teman-teman ini. Karena airnya masuk ya. Dan barangkali perlu dipikirkan juga ini mau dijadikan apa di sini gitu ya. Atau kayak kayak di Jepang gitu ya, atau gimana gitu. Tapi ini masih ada penghuninya ini di sini, ini warung-warung gitu ya, masih ada. Nah ini kan bahaya sekali, ini kan jebol gitu aja masuk ini teman-teman ya, kayak gini ya, seperti ini. Nah ini juga ini bawah ini, kalau ini sudah semua, ini sudah keluar semua teman-teman. Dari di sana kan lebih tinggi. Nah ini masuk semua air laut teman-teman. Allah Akbar. Ini kalau nggak diperbaiki mengerikan juga ini teman-teman. Ombaknya juga besar. Nah ini Allahu Akbar. Benar-benar ini bukan kondisi banjir ya teman-teman, ini kondisi normal ini teman-teman. Jadi memang ibu-ibu di sini itu tiap harinya menghadapi seperti ini gitu ya, dan mereka kok masih tenang gitu ya. Kenapa masih tenang di sini gitu? Kalau saya sudah jelas pindah apapun yang terjadi gitu ya. Ini saya stop. Ya Allah ya Rabbi, ini yang di kiri ini sudah tinggi sekali teman-teman. Ini coba saya lihat di atas. Saya melihat di atas. Oke, kita lihat di atas ya teman-teman. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini teman-teman, ternyata tanggulnya ini. Nah, oh ini tanggulnya mungkin yang dibangun ini ya. Ternyata tanggulnya seperti ini, memang untuk menangkal air ya. Ini mungkin tanggul pertamanya di sini ya, terus ini dinaikkan lagi, ini sekitar 2 meter ya. Ini entah airnya yang naik, entah ininya yang turun ya, apa namanya, permukaan tanahnya yang turun atau yang ini naik. Dan ini pembangunannya di sini ya teman-teman. Kita coba terbangkan drone dari sini aja, biar biar kita bisa tahu lebih ya. Oke teman-teman, kita sudah mengunjungi
lokasi di mana pemukiman penduduk yang kena rob ya, pinggir pantai. Nah ini tanggul-tanggulnya dibikin ya teman. Ini kalau saya lihat ini masuk wilayah mana ini, saya cek dulu ya. Ini baru dibangun nih tanggulnya. Pantai wisata rakyat Pantai Sari teman-teman. Jadi di sini Pantai Sari ini kalau teman-teman bisa lihat ya, ini warungnya ini di bawah, ini di bawah lebih turun ya, walaupun sudah tingkat 2. Ini wilayah Pantai Sari di mana dilakukan pembangunannya itu di atas itu ya. Nah itu pembangunan proyek pembangunannya di situ. Kita mungkin sudah cukup ya teman-teman untuk melihat lokasinya. Ini saya mau perjalanan kembali ke Yogyakarta. Alhamdulillah saya bisa mampir ke lokasi saudara kita yang terkena dampak ini, dan menjadi bahan pelajaran bagi kita semua bahwasanya alam ini selalu berubah. Nah ini teman-teman, ini sebenarnya jalan ya itu, tapi sudah banyak airnya, dan itu tiap hari ya, tiap hari mereka itu menjumpai kondisi yang sama gitu ya. Kondisi ini selalu ada setiap hari teman-teman. Mungkin mata pencarian penduduk di sini itu adalah mencari ikan ya. Tadi kan kita bisa lihat juga di mana namanya, di pantai tadi ya, ada kapal-kapal yang bersandar. Dan ini kayaknya sekolah juga, ini yang kiri ini sekolah, tapi kenapa tutup atau mungkin relokasi ya. Ini masuk sekolah ya ini teman-teman. Di depan itu ada tatap muka sepertinya di sini, PTM ya. Sudah ada PTM di situ ya. Nah di depan itu ya, teman-teman guru kita sudah melakukan PTM di sana. Oke teman-teman, untuk liputan daerah yang terkena rob itu cukup ini. Kita akan melanjutkan perjalanan. Inilah pemukiman sepanjang pantai utara Pekalongan. Nampak sekali di bawah ini bisa kita saksikan bahwa pemukiman ini adalah pemukiman di atas air. Di sepanjang pantai ini sudah dibuat tanggul untuk mengatasi banjir rob yang setiap tahun berlangsung. Apabila kita melihat di hamparan rumah-rumah ini, maka bisa kita bayangkan bahwa rumah-rumah ini sebenarnya adalah kawasan yang tergenang air, di mana hampir sama dengan pantai utara Jakarta. Lokasi ini terjadi penurunan tanah setiap tahunnya yang mengakibatkan air laut akan masuk ke daratan. Berbagai upaya termasuk dibuatnya tanggul sudah dilakukan di wilayah ini, namun tanah tetap akan turun. Kita tidak bisa membayangkan 20 atau 50 tahun ke depan. Di sisi lain, wilayah ini akan dibangun sebuah objek wisata air yang terbesar di Indonesia, yaitu Pantai Pasir Kencana. Dan inilah pembangunan Pantai Pasir Kencana yang sedang berlangsung. Sebentar lagi akan menjadi objek wisata yang paling besar di Indonesia. Hal ini membuat kota Pekalongan menjadi sebuah kota batik, kota wisata, namun juga kota di bawah permukaan air. Namun demikian, semoga bisa teratasi dari segala permasalahan yang ada, khususnya masyarakat yang terkena dampak rob saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.